Pasca rencana pelonggaran ibadah umroh, apakah ini akan berdampak bagi jamaah Indonesia? Kami langsung bergabung dengan Konsul Haji, Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah, Bapak Endang Jumali. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Arab Saudi, Pak Endang, dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cokro. Baik, Pak Endang, ini langsung saja tadi sudah kami buka dengan adanya pelonggaran kebijakan untuk pelaksanaan ibadah umroh dari Indonesia ataupun dari negara-negara yang sudah menetapi atau mengikuti aturan terbaru dari Arab Saudi. Ini bisa dimulai dari penjelasan dari Bapak, apa saja sebenarnya yang masuk dalam keputusan terakhir dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah umroh. Ya, terima kasih Mas Cokro. Tentu kita mengapresiasi terhadap keputusan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini adalah pencabutan suspend. Kita tahu bahwa Indonesia disuspend sekitar 9 bulan lebih ya. Dan kemarin pertanggal tanggal 3 hari yang lalu pemerintah Arab Saudi sudah mencabut suspend untuk ke-6 negara. Salah satunya adalah Indonesia. Dan dengan dicabutnya suspend, maka secara otomatis pelaksanaan umroh juga bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu Kementerian Haji dan Umroh sudah merilis syarat dan ketentuan untuk mendapatkan visa umroh. Salah satunya pertama, bagi mereka yang sudah divaksin komplit 2 dosis dan menggunakan vaksin yang sudah diakui atau dipakai di Arab Saudi, itu tidak perlu karantina. Jadi langsung bisa melaksanakan umroh. Yang kedua syaratnya itu adalah jika melaksanakan umroh atau yang datang dengan menggunakan visa dengan menggunakan vaksin yang diakui oleh WHO, maka dikarantina 3 hari. Ya, jadi saya ralat tadi bahwa ada ketentuan booster itu sudah tidak ada lagi ya, jadi tidak menggunakan booster, hanya karantina 3 hari. Dan syarat utamanya ya tentu harus vaksin lengkap 2 kali. Seperti itu Mas Cokro. Baik, tapi untuk jemaah yang mendapatkan pemberian vaksin Sinovac, apakah ada teknis pemberian booster yang dilaksanakan di Indonesia atau di Arab Saudi misalnya? Tidak perlu, tidak ada. Perlu ya? Jadi ketentuan terbaru ini sudah tidak ada lagi ketentuan untuk booster, tapi hanya diwajibkan karantina 3 hari pada saat tiba di Arab Saudi. Kemudian setelah 48 jam akan dilakukan tes PCR. Jika negatif, maka diperbolehkan untuk melaksanakan umroh. Dan tentu jika positif akan dilakukan karantina sampai dilakukan tes kedua. Baik Pak Endang, kalau terkait dengan Indonesia sendiri, apakah ada perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi terhadap jamaah dari Indonesia terkait aturan ini? Kemudian memang kan melihat dari sisi banyaknya jamaah yang dari Indonesia yang tentu yang sangat antusias ya untuk melakukan ibadah ini dalam waktu dekat. Ya, tentu kita mengapresiasi sekali dengan keputusan pemerintah Arab Saudi, di mana suatu kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia. Karena kita tahu sampai saat ini ada 19 negara yang masih di-ban oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk 7 negara kemarin yang terbaru dari Afrika Selatan ya, dan yang lainnya. Dan ini adalah salah satu trust ya dari pemerintah Arab Saudi kepada kita semua, kepada negara Indonesia. Oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan yang secara teknis akan dibahas, didiskusikan di Kementerian Agama tentunya, sehingga nanti bisa memberikan satu dampak positif terhadap pelaksanaan umroh di masa pandemi ini. Yang kita utamakan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dalam kondisi pandemi ini untuk zero COVID pada saat pelaksanaan. Kita tahu pengalaman tahun-tahun sebelumnya kita ada 2,5% yang terpapar setelah tiba di Arab Saudi, dan hal ini kita perlu antisipasi untuk kedepannya, dan sehingga teknis pelaksanaan umroh itu harus betul-betul kita bahas bersama untuk meyakinkan kembali kepada pemerintah Arab Saudi. Dan
saya kira pencabutan suspend yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah salah satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk kekhususan ya yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Baik Pak Endang Jumali, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di seputar iNews Siang RCTI. Sekali lagi salam sehat selalu. Ya pemirsa, Pak Endang Jumali, Konsul Haji Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.